bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang masih Engkau karuniakan kepada kami Tuhan. Melalui napas kehidupan dan kesehatan, Engkau memampukan kami untuk melanjutkan kehidupan kami Tuhan di hari ini. Ya Tuhan Allah, sebelum kami melakukan kegiatan kami, biarlah firman-Mu yang terlebih dahulu menyirami hati dan pikiran kami, supaya dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami hanya melakukan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 142 ayat yang ke-7. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat. Dalam bahasa Batak dikatakan, saya para teteh maangguki, ai marasitutudo huhilala, saya palua maau sian akka, nama ngalotongi au, ai gumogo donasida sianau, ido yang go sahatna. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sifat alamiah manusia ketika kita sedang berada dalam kesesakan, dikejar-kejar oleh sesuatu, dikejar oleh musuh, penjahat atau hal lain, adalah kita akan meminta tolong. Kita akan berteriak untuk mencari pertolongan. Demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan Raja Daud, di mana ketika dia diincar oleh para musuhnya, ketika dia dikejar-kejar hendak dibunuh oleh para musuhnya, dia mencari pertolongan. Dia mencari pertolongan kepada Allah, memohonkan kepada Allah supaya kiranya Allah mendengarkannya dan melepaskannya daripada musuh. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita ini pun demikian. Kita dikejar-kejar oleh musuh kita. Musuh yang terlihat atau justru juga musuh yang tidak terlihat. Dalam artian kekecewaan, dosa, kemarahan, kegelisahan, penderitaan, dan yang lain-lain yang membuat kita merasa terdesak, merasa tersesak, dan merasa kita ini sudah lelah untuk menjalani ragam kehidupan kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudari, nats firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita merasakan hal yang demikian, hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita untuk menghadapi beragam musuh yang mengincar kita itu, beragam tantangan yang mengincar kita itu. Manusia memang alamiahnya merasakan ketakutan, merasakan kekecewaan, kemarahan, dan lain-lain. Namun ketika kita bersedia dengan rendah hati menyerahkan kepada Tuhan untuk terlibat di dalam proses kehidupan kita, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melewati itu. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, setidaknya melalui ayat ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama dikatakan bahwa perhatikanlah teriakku. Artinya ada suatu keyakinan bahwa Tuhan itu mendengar apa yang kita minta. Bahwa Tuhan itu mendengar apa yang sedang kita rasakan dan kita mintakan kepada Tuhan untuk Tuhan berikan kepada kita. Dan keyakinan inilah yang tentu membawa kita kepada pengharapan bahwa Tuhan akan melepaskan kita daripada musuh. Dan yang kedua dikatakan suatu pengakuan bahwa aku telah menjadi sangat lelah. Artinya kita menyadari keterbatasan kita. Kita menyadari kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk melawan hal-hal baik di dalam maupun di luar diri kita. Sehingga kita butuh sesosok
untuk menolong kita. Dan satu-satunya sosok itu adalah Allah, Sang Pencipta dan Penguasa seluruh ciptaan. Dengan kita mengakui bahwa kita ini lemah, otomatis kita akan memberikan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, untuk Tuhan yang memenuhi dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang ketiga adalah permohonan untuk melepaskan kita. Tuhan itu adalah satu-satunya juru selamat bagi manusia. Tuhan itu sangat mengerti bagaimana orang-orang yang dikasihinya berada di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, dan Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Tuhan yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan yang membebaskan Daud daripada musuh-musuhnya. Yesus yang telah menebus dosa manusia. Juga itulah yang akan menolong kita, menyelamatkan kita dalam menghadapi beragam persoalan di dalam kehidupan kita, tantangan, kesedihan, kekecewaan, dan beragam musuh-musuh yang ada di depan kita, yang mengejar kita, dan yang dimintakan kepada kita. Hanya percayalah kepada Tuhan, serahkanlah segala beban pikiran kita kepada Tuhan, dan berusahalah untuk mengimani Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Selamat melakukan aktivitas untuk setiap Bapak Ibu serta saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.